Rasulullah SAW ketika itu beliau duduk bersama para sahabat. Banyak para sahabat saat itu. Tiba-tiba ada seorang ulama Yahudi. Seorang ulama Yahudi yang memang Rasulullah punya utang sama orang ini. Lautan manusia dari kalangan para sahabat dibelah, dilangkai para sahabat tadi. Sampai kaget semuanya para sahabat. Sampai pemuka-pemuka sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kaget semuanya. Siapa orang ini? Tiba-tiba orang ini ngomong kasar sama Rasulullah, Muhammad, kamu ini kalau utang ya mbok ya cepet bayar. Kalau mampu jangan ditunda-tunda Muhammad. Memang kamu ini kebiasaan kok, lewis utang gak tahu bayar. Ini bukan Muhammad Rasulullah ini. Ini bukan sifatnya Muhammad Rasulullah SAW. Boleh Muhammad belimbing misalnya, lek Muhammad kelocen bumane. Ini bukan sifat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar ya, sekereketan gitu. Sudah menghunuskan pedang. Cuman ngomong satu kalimat Sayyidina Umar, ya Rasulullah. Wis. Siji urusan Sayyidina Umar. Ini saya cerita Pak, jangan dicoba ke saya ya. Moro metu kok masjid ono sing ngampleng, ono sing balang sandal. Siji Pak urusane Pak. Moro dicoba nang aku moroan. Coba sih tak tes ya Mbak aku. Tak tes pisan sampean ayo. Sayyidina Umar, ya Rasulullah. Umar, aku punya urusan sama orang ini. Ana dan dia gak ada urusan sama ente. Duduk. Duduk Sayyidina Umar. Umar, kalau kamu menjadi hakim, penengah di antara kita berdua cukup sampaikan kepada dia kalau mau nagih yang sopan. Yang kedua, sampaikan kepada saya yang punya utang sama orang ini kalau bayar yang tepat. Lihat Rasulullah. Umar kasih nasihat dia kalau nagih yang sopan. Namanya hakim masuk ngasih satu orang nasihat, enggak yang lain, adil. Umar kasih nasihat juga murni bihusnil ada. Perintahkan aku, nasihati aku juga untuk kalau membayar yang tepat badal saat itu belum jatuh tempo memang. Mendengar ucapan daripada seorang Yahudi ini, langsung Yahudi ini mengatakan, wah kalau begini memang betul apa yang Allah firmankan dalam kitab Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ulama Yahudi, ulama Nasrani dalam Taurat, Injil dan Zabur memang Allah jelaskan secara detail, secara rinci satu persatu daripada sifat-sifat kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai Allah sifatkan, saking taunya mereka, saking kenalnya mereka kepada Rasulullah, walaupun mereka nggak pernah ketemu sama Rasulullah, seperti kenalnya orang tua kepada anaknya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sifat dohir, sifat batin, akhlaknya, semuanya, bahkan sifat-sifat kita disebutkan dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil semuanya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Muhammad, aku sebetulnya nggak nagih karena memang belum jatuh tempo. Terus aku hanya ngetes Muhammad. Aku cuma kepingin tahu yang Allah sebutkan sifat-sifat kamu di dalam Taurat semuanya ada, semuanya aku pernah saksikan kecuali satu. Kamu ini kalau dipancing emosinya padahal kamu dalam posisi yang benar gimana? Aku tunggu setiap hari, dari hari menjadi minggu, dari minggu menjadi bulan, dari bulan kok gak tahu ketok sih Muhammad. Kesuwen tak tes elek ngono. Dites ternyata kamu betul. Annaka halimun indal ghadab. Kamu adalah orang yang bijaksana ketika marah. Kamu adalah orang yang sabar, bisa menahan emosi. Baru Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau setiap ada orang berbuat jahat kepada kita, kita perlakukan seperti itu. Mungkin dia akan malu dengan sendirinya, dia akan mikir-mikir sendiri di dalam kamarnya, dan pada akhirnya dia akan minta maaf kepada kita. Dan dia tobat daripada kesalahan dia. Betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Betapa besar pahala yang Allah berikan kepada kita.